Selamat datang kembali di channel PHP, Penyuluh Hukum Pertama. Saya Dewa dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat. Oke, Sobat PHP, karena kita dalam situasi memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75, beberapa hari lagi, atau tanggal 17 Agustus. Ya, sekarang temanya saya sesuaikan materinya, yaitu saya ingin berbagi informasi tentang bentuk dan tujuan negara Indonesia. Ya, ini penting sekali untuk kita, warga negara Indonesia yang baik. Wajib kita mengetahui bentuk dan tujuan negara Indonesia. Oke, Sobat PHP, langsung saja kita masuk ke materi. Oke, pertama-tama kita harus mengetahui pengertian dari negara itu sendiri. Apa sih negara itu? Ya, negara itu adalah organisasi yang tertinggi di antara kelompok masyarakat. Masyarakat memiliki kelompok dan negara ini adalah organisasi yang tertinggi di antara kelompok masyarakat itu. Ya, organisasi ini memiliki cita-cita untuk bersatu, hidup dalam suatu kawasan, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Jadi, unsur-unsur negara itu adalah memiliki cita-cita bersatu, hidup dalam suatu kawasan atau wilayah, dan ada pemerintahan yang berdaulat. Jadi ada pemerintahan yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam daerah tersebut. Ya, dalam hal Indonesia memiliki cita-cita banyak, dan tujuan negara Indonesia ini ada banyak. Salah satunya untuk bersatu dan hidup dalam kawasan dari Sabang sampai Merauke. Ini adalah kawasan kita Indonesia, dan memiliki pemerintahan yang berdaulat. Jadi pemerintahan yang memiliki kekuasaan tertinggi. Oke, kita lanjut. Ya, untuk istilah NKRI, Sobat PHP pasti mengenal atau sering sekali mendengar tentang NKRI ini. NKRI itu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu istilah penyebutan negara kita yang lengkap. Nah, istilah NKRI ini berasal dari Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 1 ayat 1 yang bunyinya adalah negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ya, jadi NKRI itu Negara Kesatuan Republik Indonesia diambil berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, jadi bukan sembarangan, sudah tercantum di sana. Ya, jadi negara Indonesia adalah negara kesatuan dan bentuknya adalah republik. Oke, bentuk negaranya kesatuan dan bentuk pemerintahannya republik. Ya, nanti kita bahas satu persatu. Untuk negara kesatuan, ya, ini pengertiannya adalah negara yang berdaulat diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal, di mana pemerintah pusat adalah yang tertinggi dan satuan-satuan subnasionalnya hanya menjalankan kekuasaan-kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan. Ya, jadi pengertiannya udah sangat jelas bahwa negara kesatuan itu adalah negara yang diselenggarakan di mana pemerintah pusat memiliki kekuasaan tertinggi. Nah, di bawah pemerintah pusat, seperti misalnya pemerintah provinsi, pemerintah kota, kabupaten, itu hanya menjalankan kekuasaan-kekuasaan yang didelegasikan oleh pemerintah pusat. Jadi tetap yang tertinggi adalah pemerintah pusat. Oke, Sobat PHP. Nah, selanjutnya
Negara kesatuan ini, satuan subnasionalnya itu dapat diciptakan dan dapat dihapus. Nah, ini ciri-cirinya. Negara kesatuan itu, misalnya wilayahnya itu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota itu, wilayah provinsi dan kabupaten kota itu bisa dihapus dan bisa diciptakan, bisa ditambah, ada pemekaran, ada mungkin merger, dan kekuasaan subnasionalnya dapat diperluas atau dipersempit. Nah, kekuasaannya tuh, kewenangan-kewenangannya itu dapat diperluas dan dapat dipersempit. Untuk kekuasaan politiknya, pertama dapat didelegasikan kepada pemerintah di bawahnya, di bawah pemerintah pusat, yaitu pemerintah daerah, berdasarkan peraturan perundang-undangan. Nah, tapi tetap pemerintah pusat adalah yang paling berkuasa. Nah, itu seperti tadi pengertiannya. Pemerintah pusat tuh tetap yang paling berkuasa. Dan pemerintah pusat pun dapat membatalkan peraturan-peraturan daerah ataupun membatasi kekuasaan-kekuasaan dari pemerintah daerah. Ya, itu udah jelas tentang negara kesatuan, negara republik. Ya, tadi sudah negara kesatuan dan sekarang kita bahas tentang negara republik. Apa sih bentuk negara republik itu? Bentuk pemerintahan republik itu seperti apa? Ya, ini ciri-cirinya ya. Tampuk pemerintahan bercabang dari rakyat. Jadi bukan berdasarkan prinsip keturunan bangsawan. Bukan pemimpinnya bukan berdasarkan prinsip keturunan. Dan seringkali negara republik ini dikepalai oleh seorang presiden di negara kita. Ya, republik ini berasal dari bahasa Latin, yaitu res publica, atau artinya urusan awam. Artinya kerajaan dimiliki serta dikawal oleh rakyat. Jadi rakyat memiliki kekuasaan tertinggi. Selanjutnya, pengertian lain adalah negara yang dijalankan berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat secara demokratis melalui pemilihan umum. Ya, jadi negara Indonesia, pemilihan kepala daerahnya, kepala pemerintahannya dipilih melalui pemilihan umum. Seperti kita tahu, secara demokratis pemilihan umum itu dilaksanakan oleh rakyat di seluruh wilayah Indonesia, misalnya dalam pemilihan presiden, yaitu sesuai dengan pengertian negara republik tadi. Dan ditegaskan lagi dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 2 bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Jadi kedaulatan itu adanya di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Oke, jadi itu pengertian negara republik. Kita lanjut. Ya, selain negara kesatuan dan negara republik, Indonesia adalah negara hukum. Ya, ini pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum ini maksudnya adalah negara yang segala susunannya diatur dengan sebaik-baiknya dalam undang-undang, sehingga segala kekuasaan dari alat pemerintahan didasarkan pada hukum. Jadi segala kekuasaan, segala susunan dalam negara kita Indonesia dan alat pemerintahannya berdasarkan pada hukum. Ya, ada undang-undang tadi. Selanjutnya, rakyat tidak boleh bertindak sendiri-sendiri menurut kemauan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Jadi rakyat diatur oleh hukum yang berlaku. Jadi bisa disimpulkan bahwa negara hukum adalah
negara yang diperintah bukan oleh orang, melainkan oleh undang-undang. Dan di dalam negara hukum, hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya oleh negara, dan sebaliknya, kewajiban-kewajiban rakyat juga harus dipenuhi dan tunduk taat pada peraturan pemerintah maupun undang-undang negara. Oke, kita lanjut. Nah, ini kita masuk ke tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia kita ini. Oke, Sobat PHP. Oke, pada Undang-Undang Dasar 1945, alinea 4 berbunyi, nah ini Sobat PHP pasti sering mendengarnya ini. Dari SD, dari kita mulai upacara tuh ini aja kita dengar setiap hari, setiap upacara. Saya bacakan. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, di sini ada tujuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa saja itu? Ada tujuan perlindungan, tujuan kesejahteraan, tujuan pencerdasan, tujuan perdamaian, dan keadilan. Kita bahas satu persatu. Tujuan perlindungan yang pertama. Pada alinea keempat tadi berbunyi, tujuan perlindungan itu adalah melindungi setiap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ya, ini adalah tujuan perlindungan ini. Yang wajib dilindungi adalah semua komponen yang membentuk bangsa Indonesia ini. Mulai dari rakyat, kekayaan alam, serta nilai-nilai bangsa itu patut dipertahankan atau dilindungi. Apa parameter dari perlindungan ini adalah, atau ukuran perlindungan ini sudah berhasil dilaksanakan adalah jika hak-hak telah terpenuhi. Hak-hak apa itu? Hak asasi manusia, hak mendapatkan pekerjaan, hak perlindungan hukum yang sama, hak memperoleh pendidikan, dan lain sebagainya. Apabila hak-hak itu telah dapat dipenuhi, bisa dibilang tujuan perlindungan ini telah berhasil dilakukan. Kewajiban melindungi segenap bangsa ini bukan hanya tugas dari negara atau pemerintah. Kita, Sobat PHP, sebagai warga negara juga sangat dibutuhkan perannya dalam melindungi bangsa ini. Apa wujud dari kewajiban kita ini? Kita bisa melakukan dengan berbagai cara. Bisa dengan sangat sederhana, yaitu dengan memiliki rasa cinta kepada tanah air kita, tanah air Indonesia, dan kita memiliki semangat untuk membela negara kita. Oke, kita lanjut. Tujuan kesejahteraan. Tujuan kesejahteraan ini pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat, ya kalimatnya adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Ya, itu ada tadi kan, yang saya bacakan panjang lebar. Parameternya kesejahteraan ini ada 3, yaitu apabila seseorang atau rakyat itu telah memiliki sandang, pakaian,
pangan, makanan, dan papan tempat tinggal. Jadi apabila ketiga unsur ini telah terpenuhi, maka bisa dibilang orang tersebut telah sejahtera. Ya, kesejahteraan umum tidak hanya mencakup tentang ekonomi saja, bukan tentang materi saja, namun kesejahteraan itu ada lahir dan ada batin juga, yaitu terciptanya rasa aman, gotong royong, saling menghormati, dan menghargai hak dan kewajiban masing-masing, untuk terciptanya masyarakat yang makmur, adil, dan setara. Lanjut ke tujuan pencerdasan. Oke Sobat PHP, pembukaan Undang-Undang 1945 tadi ada yang bunyinya mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, tujuan pencerdasan ini telah dimulai sangat jauh sebelum kemerdekaan. Ya, tujuannya adalah memastikan seluruh masyarakat Indonesia memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan yang layak dan berkualitas. Bahkan sejak kemerdekaan, pemerintah pun telah mengupayakan agar Indonesia bebas dari buta huruf dan meningkatkan kualitas pendidikan. Apalagi sekarang, jauh setelah kemerdekaan, sudah barang tentu pencerdasan ini sangat penting ya Sobat PHP. Mencerdaskan kehidupan bangsa ini memang merupakan tugas negara, tugas pemerintah, tapi juga seperti tujuan-tujuan negara yang lain tadi, kita masing-masing individu juga berperan dalam tujuan ini. Bagaimana cara kita untuk mencapai tujuan pencerdasan ini adalah dengan berusaha meraih jenjang pendidikan hingga tingkat setinggi-tingginya. Bagaimana kita mencapai pendidikan yang terbaik lah. Karena dengan masyarakat yang cerdas, maka pembangunan dan kemajuan negara akan semakin mudah dicapai. Ya, selanjutnya untuk tujuan perdamaian, ini adalah tujuan negara berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang tadi bunyinya adalah dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, abadi, dan keadilan sosial. Itu ada perdamaian. Ya, ini adalah tujuan dari saya rasa hampir di seluruh negara di dunia pasti memiliki tujuan perdamaian. Tujuan yang sangat mulia. Perdamaian itu merupakan cita-cita semua negara. Istilah damai dalam ilmu politik terdapat dua macam, yaitu perdamaian di dalam negeri dan perdamaian di luar negeri. Dasar politik luar negeri Indonesia pun adalah politik bebas aktif. Jadi, perdamaian yang tercipta di masing-masing negara di dunia itu nanti akan melahirkan politik luar negeri yang bebas aktif. Jadi untuk melahirkan politik luar negeri bebas aktif ini, seluruh negara yang berhubungan itu wajib atau haruslah memiliki perdamaian dulu di dalam negaranya masing-masing. Nah, tujuan negara tersebut merupakan landasan bagi bangsa Indonesia untuk melaksanakan kerjasama dengan negara yang lain. Perdamaian juga dapat diwujudkan oleh kita, Sobat PHP, masing-masing warga negara Indonesia dengan menjaga perdamaian antar suku, antar umat beragama, tetap saling menghargai dan menghormati perbedaan-perbedaan yang ada. Jadi kembali lagi peran kita di sini dalam menjaga perdamaian sebagai warga negara sangat-sangat penting dari tingkat terkecil di masyarakat. Dan terakhir adalah tujuan keadilan. Tujuan keadilan ini adalah tujuan keadilan sosial, yaitu hak dari setiap warga negara Indonesia yang hidup bersama dalam negara ini.
perlakuan hukum tidak dibedakan antar golongan atas maupun golongan bawah. Semua berhak mendapatkan hukum yang adil dan setara. Keadilan adalah sebagian dari nilai sosial. Nah, kalau keadilan sosial ini maknanya lebih luas lagi. Keadilan adalah norma dasar dari hubungan sosial dalam menghilangkan dan mencegah segala bentuk keterasingan sosial pada semua tingkat hubungan sosial umat manusia. Jadi pada setiap tingkat hubungan sosial manusia itu, keadilan sosial itu harus dipertahankan. Keadilan dalam Pancasila pun merupakan pengakuan secara nasional bahwa semua manusia pada dasarnya adalah sama. Tidak boleh ada perbedaan atau diskriminasi. Tidak boleh atas dasar apapun, baik itu latar belakang ras, agama, seksual, sosial, dan politik. Keadilan sosial pada Pancasila merupakan perwujudan bagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan kenyataannya yang adil. Artinya, memenuhi segala sesuatu yang menjadi haknya dalam kaitan hidup berdampingan dengan sesama. Harus ada dalam hidup dan syarat mutlak dan penting dalam kehidupan yang harus ditanam di perasaan hati manusia. Yaitu manusia itu kita tahu adalah makhluk individu dan juga makhluk sosial. Oke, Sobat PHP, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang bentuk dan tujuan dari NKRI kita. Mudah-mudahan dalam peringatan kemerdekaan Indonesia yang ke-75 ini, informasi ini bisa menambah wawasan kita sebagai warga negara Indonesia. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan bagikan video ini agar kita semua mengetahui bentuk dan tujuan negara Indonesia, serta sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Salam sehat.